Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 dengan materi yaitu Common Line Dialogue atau biasa disingkat dengan CLD, Programming Language Dialogue atau PLD, dan Natural Language Interface atau NLI. Baik, pada kesempatan kali ini saya atas nama Nur Aulia Ramadhani akan menyampaikan materi yang pertama yaitu dialog berbasis perintah tunggal atau Common Line Dialogue. Dialog berbasis perintah tunggal atau Common Line Dialogue merupakan ragam dialog yang paling konvensional. Perintah-perintah tunggal yang dapat dioperasikan biasanya tergantung dari sistem komputer yang dipakai dan berada dalam suatu domain yang disebut bahasa perintah atau Common Language. Bahasa perintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga mereka mempunyai sifat alamiah, yakni mudah dipelajari dan diingat oleh kebanyakan pengguna. Meskipun bersifat buatan, bahasa buatan ini tetap mempunyai struktur leksikal, sintaksis, dan semantik tertentu. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami yaitu keuntungan dan kerugian Common Line Dialog. Adapun keuntungan Common Line Dialog ini yaitu 1. Cepat, 2. Efisien, 3. Akurat, 4. Ringkas, 5. Luas. Luas itu sendiri merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mencapai suatu tujuan lewat sejumlah cara yang berbeda. Keenam, inisiatif oleh pengguna. Inisiatif ini sendiri merupakan sifat dasar dari sembaran dialog, karena inisiatif akan menentukan keseluruhan ragam komunikasi sehingga dapat ditentukan tipe-tipe pengguna yang dituju oleh sistem yang dibangun. Adapun kerugian Common Dialog, 1. Memerlukan pelatihan yang lama, 2. Membutuhkan penggunaan yang teratur, 3. Beban ingatan yang tinggi, 4. Jelek dalam menangani kesalahan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fatimah sebagai pemateri ketiga dari kelompok 4 Interface. Di sini saya akan menjelaskan tentang dialog berbasis bahasa pemrograman atau Programming Language Dialog. Dialog berbasis bahasa pemrograman merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu berkas yang sering disebut batch file. Perintah-perintah yang dituliskan dalam ragam dialog berbasis bahasa pemrograman tidak harus menggunakan salah satu bahasa pemrograman, baik tingkat rendah maupun tingkat tinggi, seperti Assembler, Pascal, C, Fortran, atau Basic, tetapi harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Nur, akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan bahasa assembly. Yaitu yang pertama, dari segi ukur kelebihan dari pemrograman bahasa assembly. Yang pertama, dari segi ukuran, pemrograman yang dihasilkan memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan bahasa tingkat menengah. Terus yang kedua, kelebihannya dari segi ukuran pemrograman yang kecil, sehingga penyimpanan yang digunakan juga lebih kecil, atau dengan kata lain hemat memori. Yang ketiga, dari segi ukuran pemrograman yang kecil membuat waktu untuk mengeksekusikan perintah menjadi lebih cepat dibanding bahasa pemrograman lainnya. Yang keempat, bahasa assembly juga dapat penuh perangkat keras tertentu yang dapat dimanfaatkan. Kemudian yang kekurangan dari bahasa assembly antara lain, pertama yaitu bahasa assembly jauh lebih sulit dipahami dibanding bahasa pemrograman lainnya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa assembly berarti baris yang ditulis lebih banyak dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Kemudian yang ketiga, bahasa assembly mempunyai
portabilitas yang rendah, karena satu bahasa assembly biasanya dikhususkan untuk satu jenis pengendali mikro saja. Kemudian yang keempat, mengharuskan pengguna berhati-hati karena pemrograman yang berasal dari bahasa assembly dapat dimanfaatkan penuh perangkat keras yang dikendalikan biasanya. Baik, mungkin itu saja dari pembahasan saya tentang kekurangan dan kelebihan pemrograman bahasa assembly. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh pemateri sebelumnya, yaitu C. Antarmuka berbasis bahasa alami atau Natural Language Interface. Dialog berbasis bahasa alami perlu mempunyai sebuah sistem penterjemah yang dapat menerjemahkan suatu kalimat pada dua arah. Ketika manusia memberikan instruksi, serta penterjemah harus menerjemahkan instruksi tersebut ke dalam format instruksi lain yang dapat dimengerti oleh komputer. Itulah tadi materi yang sempat saya bacakan. Selanjutnya saya akan serahkan ke materi selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman kelompok saya, yaitu keuntungan Natural Language Interface. Yang pertama, tidak memerlukan sintaksis khusus. Yang kedua, luas dan powerful. Yang ketiga, alamiah. Yang keempat, merupakan inisiatif campuran. Adapun kerugian Natural Language Interface, yang pertama mempunyai dualisme, yang kedua tidak persis, yang ketiga bertele-tele, yang keempat perancangan perangkat lunak yang rumit, yang kelima tidak efisien. Itulah materi yang sempat dipaparkan oleh teman kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.